Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 November 2023, hari Jumat, Pekan Biasa ke-33, peringatan wajib Santo Andreas Dunglap, disusun dan dibawakan oleh Frater Agus Ndiwa SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rumahku adalah rumah doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Bacaan suci hari ini berbicara tentang Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah. Katanya, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Ungkapan ini sangat jelas menampilkan kekecewaan dan kemarahan Yesus karena Bait Allah tidak digunakan sebagaimana fungsinya untuk berjumpa dan berdialog dengan Allah, tetapi Bait Allah digunakan sebagai tempat berbisnis, sebagai tempat jual beli. Suasana hening, damai dan tenang bersama Allah seakan hilang. Bait Allah tidak lagi dilihat sebagai rumah doa, tetapi sebagai pasar, tempat orang menghasilkan uang. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, Bait Allah adalah tempat untuk berjumpa dengan Tuhan, tempat yang penuh kenyamanan dan sukacita, tempat kita berdialog dengan Allah. Ketika berbicara tentang Bait Allah, artinya selalu ada kelekatan dengan Allah, Allah yang berdiam dalam Bait Allah. Namun, sudahkah kita menyadari akan hal itu? Anda dan saya mungkin seringkali kurang menghargai tempat ibadah melalui sikap dan tindakan kita. Lantas, apa bedanya kita dengan para pedagang yang diusir Yesus? Jika kita ke gereja hanya untuk berbagi cerita, melepas rindu kepada sahabat kenalan, gosip, tidur, bermain HP, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang bukan mendekatkan kita dengan Tuhan, melainkan semakin membuat kita jauh dari Tuhan. Gereja bukan taman bermain, bukan pasar, bukan ruang politik, bukan tempat tidur, bukan tempat wisata, melainkan gereja merupakan tempat doa, tempat kita bertemu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kemarahan Yesus hari ini
mau menunjukkan kecintaannya akan rumah. Rumahku adalah rumah doa. Rumah yang dimaksudkan Yesus tidak sekadar rumah sebagai sebuah bangunan. Lebih jauh, Yesus hari ini mengajak kita untuk melihat rumah hati kita, tempat bait Allah suci, tempat Allah hidup, tinggal dan berkarya dalam diri kita, tempat kedamaian, sukacita dan penghiburan. Namun, sudahkah kita menjadikan diri kita, hati kita sebagai bait Allah, tempat Tuhan tinggal dan bersemayam? Atau justru kita menjadikan hati kita sebagai sarang penyamun, tempat tumbuhnya kebencian, iri hati, dendam, sikap acuh tak acuh, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini mengatakan, baiklah kita mentahirkan bait Allah dan mentabiskannya kembali. Maka hari ini pula, mari kita bersama kembali membaharui diri kita dengan membangun sikap hidup yang baik untuk menjaga kesucian gereja, menjaga hati kita, agar gereja tetap sebagai tempat doa, tempat yang nyaman untuk berjumpa dengan Tuhan, dan hati kita sebagai tempat bertumbuhnya benih-benih kebaikan, sukacita, kasih, dan kegembiraan, sehingga kita mampu mewartakannya ke sesama kita. Semoga hati Yesus hidup dalam hati semua manusia. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.